Layanan Bank Syariah Indonesia, BSI, mengalami gangguan sejak Senin 8 Mei dan hingga kini masih bermasalah. Serangan siber disinyalir jadi biang keladinya. Mulanya, para nasabah mengeluhkan sulit atau bahkan tak bisa mengakses layanan perbankan BSI, baik ATM maupun mobile banking, M-Banking, sejak Senin 8 Mei. Sejumlah nasabah mengeluhkan tidak bisa menarik uang seharian pun trending di media sosial. Padahal, mereka berharap bisa mengakses mesin karena mobile banking error. Mereka pun mengeluhkan lamanya gangguan sejak pagi hingga sore ini. BSI meminta maaf atas insiden ini dan tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu. Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore. Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan, ucapnya. Selain itu, BSI mengaku menormalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa 9 Mei. Nasabah pun disebut bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI di seluruh Indonesia. Secara bertahap, layanan BSI Mobile juga disebut sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur dasar. Meski demikian, keluhan soal sulitnya akses masih banyak mengemuka di media sosial. Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan pihaknya sedang melakukan proses normalisasi, dengan fokus utama untuk menjaga dana dan data nasabah tetap aman. Atas nama Bank Syariah Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan nasabah karena adanya kendala dalam mengakses layanan BSI pada 8 Mei 2023, ucapnya lewat keterangan resmi, Rabu 10 Mei. Terungkap, gang hacker ransomware akui retas layanan BSI. Mengejutkan. Sebuah akun Twitter Fusion Intelligence Center atau darktracer_int mengungkapkan bahwa gang hacker ransomware Lockbit yang sudah meretas layanan Bank Syariah Indonesia, BSI. Dalam tweetnya, darktracer_int mengucapkan, geng hacker ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di BSI. Geng hacker ransomware Lockbit menyatakan bahwa itu adalah akibat dari serangan mereka. Mereka juga mengumumkan telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabi data internal. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal, ungkap akun darktracer_int, dikutip Sabtu, 13 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, pada awal pekan ini layanan ATM dan mobil banking milik BSI tidak bisa digunakan. Namun, per Kamis, 11 Mei 2023, kemarin, layanan tersebut sudah bisa digunakan oleh seluruh nasabah. Manajemen perusahaan sebelumnya juga membeberkan serangan siber yang membuat layanan perbankan BSI terganggu sejak Senin. Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa perusahaan masih menyelidiki dugaan serangan siber atas BSI. Peristiwa ransomware masih perlu pembuktian lebih lanjut lewat audit dan forensik digital. Manajemen BSI juga terus berkoordinasi dengan regulator termasuk OJK dan pemegang saham. Ia menegaskan bahwa serangan siber ke korporasi memang makin gencar. Menurutnya data Google menyatakan ada 9.000 percobaan serangan siber per hari dalam 10 hari terakhir. BSI menyadari adanya risiko keamanan siber. Oleh karena itu, kami meningkatkan cybersecurity sejalan dengan regulator, ia menerangkan. Pada hari ini 11 Mei, seluruh layanan cabang ATM dan mobile banking sudah kembali normal. Sekarang sudah bisa dipakai untuk transaksi, kata Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, dalam konferensi pers, Kamis, 11 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, pada awal pekan ini layanan ATM dan mobil banking milik BSI tidak bisa digunakan. Namun, per Kamis, 11 Mei 2023, kemarin, layanan tersebut sudah bisa digunakan oleh seluruh nasabah. Manajemen perusahaan sebelumnya juga membeberkan serangan siber yang membuat layanan perbankan BSI terganggu sejak Senin. Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa perusahaan masih menyelidiki dugaan serangan siber atas BSI.
Peristiwa ransomware masih perlu pembuktian lebih lanjut lewat audit dan forensik digital. Manajemen BSI juga terus berkoordinasi dengan regulator termasuk OJK dan pemegang saham. Ia menegaskan bahwa serangan siber ke korporasi memang makin gencar. Menurutnya data Google menyatakan ada 9.000 percobaan serangan siber per hari dalam 10 hari terakhir. BSI menyadari adanya risiko keamanan siber. Oleh karena itu, kami meningkatkan cybersecurity sejalan dengan regulator, ia menerangkan. Pada hari ini 11 Mei, seluruh layanan cabang ATM dan mobile banking sudah kembali normal. Sekarang sudah bisa dipakai untuk transaksi, kata Direktur Utama BSI, Heri Gunadi, dalam konferensi pers, Kamis, 11 Mei 2023. Ngaku-ngaku retas BSI, ini profil ransomware Lockbit 3.0. Indonesia dalam pekan ini dihebohkan atas terganggunya layanan ATM dan mobile banking milik Bank Syariah Indonesia, BSI. Yang mengejutkan lagi, ternyata geng ransomware Lockbit 3.0 mengaku-ngaku yang telah meretas layanan BSI tersebut. Hal itu diketahui dari akun Twitter @tracer_int yang mengatakan, geng hacker ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di BSI. Lalu siapa ransomware Lockbit 3.0? Mengutip SOC Radar, Lockbit 3.0 adalah grup ransomware as a service, RAS, yang melanjutkan warisan Lockbit dan Lockbit 2.0. Sejak Januari 2020, Lockbit mengadopsi pendekatan ransomware berbasis afiliasi, di mana afiliasinya menggunakan berbagai taktik untuk menargetkan berbagai bisnis dan organisasi infrastruktur penting. Lockbit sangat aktif dalam menerapkan model seperti pemerasan ganda, afiliasi broker akses awal, dan beriklan di forum peretas. Mereka bahkan diketahui merekrut orang dalam dan membuat kontes di forum untuk merekrut peretas yang terampil. Kebijakan ekspansionis semacam itu telah menarik banyak afiliasi, telah mengorbankan ribuan entitas, dan melanjutkan tindakan jahat mereka. Lockbit Black, juga dikenal sebagai Lockbit 3.0, telah ditarik kembali sebagai varian terbaru Lockbit sejak Juli 2022. Salah satu perbedaan utama dari pendahulunya adalah kemampuan untuk menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. Lockbit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware. Apa sasaran Lockbit 3.0? Lockbit 3.0 menginfeksi sistem target jika tidak ada dalam daftar pengecualian bahasa tertentu. Bahasa yang dikecualikan termasuk bahasa lokal negara-negara yang dipengaruhi Rusia dan bahasa negara-negara sekutu Rusia. Untuk mengonfirmasi lokasi sistem yang ditargetkan, ransomware Lockbit menggunakan fungsi Get System Defaultuan, Get User Defaultuilan. Itu memeriksa silang hasilnya terhadap sekumpulan negara, dan jika lokal tidak cocok dengan negara yang ditentukan, malware melanjutkan ke langkah verifikasi berikutnya. Beberapa bahasa yang dikecualikan adalah Rumania, Moldova, Arab, Suriah, dan Tatar, Rusia, tetapi ini bukan daftar lengkap. Meskipun kelompok ransomware mengklaim tidak terlibat dalam politik, banyak dari targetnya tampaknya adalah NATO dan negara-negara sekutu. Menurut data SOC Radar, sekitar setengah dari serangan dengan varian Lockbit 3.0 memengaruhi perusahaan AS. Catatan SOC Radar. Frekuensi serangan ransomware meningkat setiap tahun. Satu grup, Lockbit Ransomware Group, bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga dari semua serangan ransomware pada paruh kedua tahun sebelumnya, kuartal awal tahun 2023. Grup ransomware Lockbit pertama kali diamati pada September 2019, menjadi grup ransomware paling aktif tahun 2022 dengan penutupan konti, dan pada kuartal pertama tahun 2023, mereka masih menonjol sebagai grup ransomware paling aktif. Grup, yang memiliki lebih dari 1.500 catatan pengumuman korban di platform SOC Radar, memecahkan rekor pada kuartal pertama tahun 2023 sebagai grup ransomware paling aktif sejauh ini, dengan lebih dari 300 korban yang diumumkan. Atento, sebuah perusahaan CRM, menunjukkan dampak serangan Lockbit sebesar 42,1 juta US dollar dalam laporan kinerja keuangannya yang diterbitkan pada tahun 2021.
34,8 juta AS dolar disebabkan hilangnya pendapatan, dan 7,3 juta AS dolar merupakan biaya mitigasi. Bahkan jika angka-angka astronomi ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, total kerugian finansial yang disebabkan oleh tindakan jahat Lockbit dapat melebihi miliaran dolar. Peneliti keamanan juga telah menemukan jenis dan bukti baru bahwa kelompok yang bertanggung jawab atas Lockbit 3.0 berencana memperluas kapasitas infeksi malware. Sementara varian terbaru Lockbit 3.0 sebelumnya telah menargetkan server Windows, Linux, dan firmware E11, dugaan versi baru dari enkripsi Lockbit telah diidentifikasi yang juga dapat memengaruhi macOS, ARM, FreeBSD, MIPS, dan CPU Spark. Mengingat volume serangan grup yang sudah cukup besar, kemungkinan mereka akan terus meningkatkan jumlah perangkat target, yang dapat segera mengakibatkan lonjakan serangan Lockbit yang signifikan.